scream out, dude, Javon, push it down. Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang seorang polisi yang dibantu rekannya dalam menyelamatkan seorang anak kecil. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menunjukkan sebuah pelabuhan. Di sana sedang ada pemindahan peti kayu yang berisi patung-patung antik. Pemindahan ini dipimpin oleh pria ini yang bernama Sen. Tiba-tiba, dari belakang muncul seseorang yang menodongkan piston ke arahnya. Pria ini adalah seorang polisi bernama Lee. Lee menanyakan di mana Juntao yang merupakan atasan Seng berada. Seng menjawab, Juntao ada di mana saja dan lalu kabur. Lee pun segera mengejarnya. Akhirnya, Seng telah berhasil kabur menggunakan speedboat. Di tempat lain, sedang ada jamuan makan malam untuk merayakan penugasan seseorang bernama Konsul Han di Amerika. Jamuan ini dihadiri beberapa orang dan termasuk Thomas, seorang konsul Inggris di Hong Kong yang merupakan teman baik Konsul Han. Konsul adalah perwakilan negara yang ditempatkan pada negara lain. Lalu, Lee muncul dan mengatakan pada Konsul Han bahwa mereka berhasil menggagalkan operasi gelap Juntao dan merebut kembali artefak Cina kuno. Konsul Han yang senang membagikan berita baik ini kepada semua orang di sana. Di luar, Lee bertemu dengan anak Konsul Han bernama Su Yang. Su Yang marah karena Lee tidak memberitahunya bahwa dia tidak ikut ke Amerika. Su Yang merasa sedih karena dia tidak mempunyai teman di Amerika. Lee lalu menenangkan Su Yang dan memberikannya sebuah kalung. Kemudian, kita berpindah ke kediaman Konsul Han di Amerika. Su Yang hari ini akan mulai sekolah diantar oleh supir. Dalam perjalanan ke sekolah, jalanan sangat macet seperti di Jakarta. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh mobil polisi. Is there a problem, officer? No problem. Just rush hour. Di tempat lain, Konsul Han sedang menyiapkan pameran artefak Cina di sebuah gedung. Lalu muncul dua orang petugas FBI yang mendatanginya, yang bernama Agen Ras dan Agen Whitney. Kemudian di ruang kerja Konsul Han, Agen Ras memberitahunya mengenai Su Yang yang diculik dan sudah mengerahkan agen-agen terbaik mereka untuk menangani ini. Konsul Han mengatakan dia ingin satu orang kepercayaannya juga ikut dilibatkan. Agen Ras berusaha menolak, namun Konsul Han berkata bahwa orang tersebut sudah di pesawat. Agen Ras dan Agen Whitney pun berdiskusi mengenai orang kepercayaan Konsul Han. Mereka tidak ingin dia ikut dalam penanganan kasus ini. Mereka lalu mendapatkan ide. Di tempat lain, di kantor polisi, kita melihat kapten polisi memanggil salah satu anak buahnya. Anggota polisi ini bernama Carter.
Carter dikenal sebagai polisi yang ceroboh dan sering mengacaukan tugasnya. Kapten polisi menceritakan tentang kasus penculikan Su Yang dan mengatakan FBI ingin dia ikut membantu. Carter yang awalnya tidak percaya pun menjadi sangat senang mendengar ini. Dia juga dengan sombong mengatakannya kepada rekan-rekannya yang lain. Carter lalu tiba di kediaman konsul Han. Dia kemudian diajak agen Whitney ke ruangan penyelidikan. Carter kemudian berlagak seperti pemimpin penyelidikan dan bertanya bagaimana perkembangan kasusnya. Agen Rush lalu mengatakan bahwa Carter memiliki tugas spesial dan akan menjelaskannya lebih detail di luar. Agen Rush menjelaskan bahwa tugas Carter adalah untuk menjauhkan orang kepercayaan konsul Han dari kasus ini yang ternyata adalah Lee. Carter kaget dan menolak tugas ini. Tapi agen Rush tidak peduli dan pergi meninggalkan Carter. Lalu kita melihat Carter yang sedang menunggu di bandara. Pesawat Lee mendarat, dan tak lama dia pun keluar. Carter langsung saja menghampirinya. Please tell me you speak English. I'm Detective Carter. You speak any English? Do you understand? I cannot believe this shit. Come on, man, my ride over here. Di jalan, Lee yang tidak bisa bahasa Inggris menunjukkan kartu nama konsul Han dan foto Su Yang. Tapi Carter mengatakan itu satu-satunya tempat yang tidak boleh didatangi Lee. Carter lalu mengajak Lee ke sebuah tempat dengan banyak ornamen Cina. Dia menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Carter kemudian bertanya pada seorang penjual peta di sana yang merupakan kenalan Carter mengenai kasus penculikan Su Yang. Pria itu tidak mengetahui apapun mengenai penculikan. Tapi dia mengatakan, ada orang yang membeli banyak senjata api, bahan peledak, dan orang sewaan. Carter lalu menoleh ke arah Lee, yang ternyata dia sudah tidak ada. Dia melihat Lee masuk ke sebuah taksi. Dia lalu menghentikan orang yang sedang naik motor dan merebut motornya. Carter berhasil mengejar Lee dan memaksanya keluar taksi sambil menodongkan pistol. Lee berhasil merebut pistol Carter, tapi Carter masih ada satu lagi. Supir taksi yang kebingungan pun menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Look, FBI. I'm policeman. I'm just showing him how to take a gun from a suspect. Carter marah dengan Lee yang ternyata selama ini dia berpura-pura tidak bisa bahasa Inggris. Lee mengatakan ini karena dari awal Carter sudah berasumsi dia tidak bisa bahasa Inggris, jadi dia membiarkannya. Mereka lalu berhenti sebentar di sebuah kedai makanan. Carter kemudian memborgol tangan Lee ke setir mobil agar dia tidak kabur dan dia masuk ke dalam kedai. Ketika keluar, Carter terkaget-kaget karena Lee sudah hilang beserta setir mobilnya. Lee lalu naik taksi dan sampai di depan kediaman konsul Han. Di depan sudah ada dua penjaga yang langsung melaporkan ke agen Whitney. Agen Whitney menyuruh mereka untuk menghalangi Lee. Dua penjaga tadi bertanya siapa Lee dan apa yang dia inginkan. Lee berkata bahwa dia diundang dan ini tentang Su Yang. Dua penjaga tadi langsung menodongkan pistol ke arah Lee karena dia mengetahui mengenai Su Yang. Don't move! Throw your gun away. I'm sorry about this. Agen Rush pun menyuruh semua agen untuk pergi ke gerbang depan dan mengevakuasi konsul Han. Kemudian Lee melihat semakin banyak orang yang datang sehingga dia kabur dan masuk lewat pagar. Dia melihat konsul Han dari salah satu jendela. Karena di dalam rumah banyak orang, dia pun memutuskan untuk memanjat pohon. Konsul Han sampai di salah satu kamar, lalu agen Whitney dan satu agen lainnya segera menutup jendela yang tiba-tiba. Konsul Han lega karena orang itu ternyata adalah Lee. Konsul Han lalu membuka pintu kamar yang mana sudah dipenuhi agen-agen berpistol. Dia lalu mengatakan bahwa itu adalah orang kepercayaannya.
Konsul Han lalu memperkenalkan agen Rush dengan Lee. Di luar, Carter datang ke kediaman konsul dengan menaiki mobil yang menderek mobilnya karena tidak ada setir. Carter lalu memperkenalkan diri kepada konsul Han. Agen Rush kemudian mengajak Carter untuk berbicara empat mata, namun Carter mengatakan dia ingin menelpon kaptennya dulu. Tapi ternyata ada telepon yang masuk. Telepon tersebut ternyata dari Seng yang bertanya apakah yang dia telepon adalah FBI. Carter yang mengangkat pun mengiyakan. Agen Rush berusaha mengambil teleponnya, tapi Carter tidak memberikan. Seng lalu mengatakan jika ingin Su Yang selamat, mereka harus menyiapkan uang sebesar 50 juta dolar atau sekitar 756 miliar rupiah pada jam 11 malam. Dia juga akan memberikan instruksi lokasi menyerahkan uangnya setengah jam sebelum penyerahan dilakukan. Ketika teleponnya selesai, FBI berhasil mendapatkan lokasi di mana Seng melakukan telepon tadi. Tak lama, banyak anggota kepolisian yang menyerbu lokasi tersebut yang adalah sebuah gedung. Agen Rush memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam gedung. Lee dan Carter juga tiba di lokasi. Lee lalu memberitahu agen Rush agar menarik mundur pasukannya. Akan tetapi, agen Rush tidak peduli dan menyuruhnya untuk pergi. Di dalam gedung, pasukan yang masuk melaporkan bahwa gedung tersebut kosong. Lee tidak sengaja melihat Seng dari kejauhan dan lalu mengejarnya. Seng yang melihat Lee datang pun kabur. Carter juga ikut mengejar mereka. Seng naik lewat tangga dan masuk ke sebuah gedung. Lee pun mengikutinya, begitu juga Carter. That ain't far enough, man. I ain't cream my dude, Jabbar. Push it down. Hey, man, what the hell? Carter lalu bertanya apa yang sedang Lee pegang, dan Lee mengatakan Seng menjatuhkannya tadi. Carter pun kaget melihatnya, lalu mengajak Lee pergi. Mereka lalu pergi menemui rekan kerja Carter yakni Jansen. Jansen awalnya menolak, namun setelah dirayu Carter, dia pun memberitahu mereka bahwa alat itu adalah sebuah remote pengendali untuk bom C4. Mendengar C4, Carter pun mendapat ide dan mereka pergi dari sana. Kemudian, Lee dan Carter sudah berada di penjara. Carter yang kenal dengan penjaganya berkata ingin bertemu dengan seorang narapidana bernama Clive. Carter lalu menunjukkan remote pengendali tadi kepada Clive yang mana adalah seorang penjual barang-barang gelap seperti bom C4. Carter bertanya, apakah Clive pernah menjualnya? Clive yang dendam terhadap Carter karena dia yang menjebloskannya ke dalam penjara tidak ingin menjawab dan pergi. Lee menghalangi pintu dan menunjukkan foto Su Yang. Lee mengatakan bahwa Su Yang sudah diculik dan nyawanya bisa saja sedang dalam bahaya. Clive yang akhirnya melunak pun mengatakan bahwa orang yang membeli remote pengendali itu adalah Juntao. Lee bertanya di mana mereka bisa menemukannya dan Clive menyebut nama sebuah restoran Cina. Mereka pun tiba di restoran tersebut dan mengintainya dari jauh. Di kediaman konsul Han, mereka ditelepon oleh Seng yang menyuruh mereka untuk membawa uang tebusan ke belakang restoran yang sama dengan restoran tujuan Lee dan Carter. Tak lama, Seng terlihat memasuki restoran. Mereka pun bergegas masuk. Carter mengatakan bahwa dia akan masuk duluan karena tidak ada yang akan mengenalinya. Di dalam dia mengatakan bahwa dia adalah pengacara Juntao dan menyuruh pelayan untuk memanggil Juntao ke bawah. Pelayan tadi lalu naik ke atas
dan memberitahu Seng mengenai Carter. Seng lalu melihat ke CCTV dan menyuruh salah satu anak buahnya menemui Carter. Tapi ternyata, di sana juga ada Thomas, konsul Inggris di Hong Kong, yang merupakan teman baik konsul Han. Di bawah, Lee ikut masuk ke restoran, dan dia melihat kalung yang dia berikan ke Su yang dipakai oleh salah satu pelayan. Anak buah Seng menyuruh Carter untuk ikut naik ke atas. Di atas sudah banyak anak buah Seng yang bersiap. Carter masih berpura-pura bahwa Juntao yang menyuruhnya datang. Lalu tiba-tiba, Don't knock that yellow. Which one of y'all kicked me? Me. mereka lalu menangkap Carter dan Seng melihat lencana Carter. Di luar ruangan, Lee berpura-pura menjadi pelayan yang sedang mengantarkan makanan. Seng kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Carter dan pergi. Tiba-tiba Lee masuk dan mulai menyerang mereka. Orang-orang semua berlari keluar karena mendengar pertarungan di atas. Lalu Lee dan Carter kabur sambil ditembaki anak buah Seng. Mereka kabur lewat dapur dan keluar lewat gang sempit di belakang restoran. Tiba-tiba muncul banyak mobil polisi di sana. Lee dan Carter lalu dibawa ke kediaman konsul Han. Di sana agen Ras memarahi Carter karena akibat ulahnya dan Lee, pertukaran mereka dengan Seng tidak jadi terlaksana. Agen Ras juga mengatakan Carter dikeluarkan dari kasus ini dan Lee akan dipulangkan ke Hong Kong. Di ruangan lain, Lee meminta maaf kepada konsul Han karena telah mengacau. Dia juga mengatakan bahwa Juntao adalah dalang di balik semua ini yang membuat konsul Han kaget. Lalu Carter tiba-tiba masuk dan meminta maaf kepada konsul Han juga. Agen Ras kemudian ikut masuk ke ruangan sambil mengatakan ada telepon masuk. Konsul Han mengangkatnya yang ternyata Seng. Dia menaikkan uang tebusannya menjadi 70 juta dolar dan akan menghubungi lagi untuk lokasinya. Dia juga memperdengarkan suara Su yang membuat konsul Han semakin khawatir dan sedih. Kemudian Lee dan Carter keluar dari rumah. Carter meminta maaf kepada Lee, namun Lee menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Su Yang. Di luar sudah ada mobil untuk membawa Lee ke bandara. Di dalam rumah, konsul Han kedatangan seorang tamu, yakni Thomas. Di jalan, Carter menelpon Jansen, memintanya tolong untuk mengecek kemana konsul Han akan pergi malam ini, karena dia merasa akan terjadi hal besar. Jansen awalnya menolak membantu, namun Carter meyakinkan bahwa ini demi putri konsul Han yang membuat Jansen pun bersedia membantu. Tak lama, ada telepon masuk dari Seng. Dia menyuruh konsul Han untuk menaruh uang tebusannya di ruang kontrol di lantai atas gedung pameran Cina yang diadakan konsul Han sendiri. Konsul Han mengiyakan, tapi dia ingin berbicara dengan Su Yang namun teleponnya langsung ditutup. Di bandara, Carter berpura-pura menjadi mekanik pesawat dan mengatakan kepada pramugari, ada kerusakan di bagian sayap kiri pesawat dan menyuruhnya memberitahu pilot jangan menerbangkan pesawatnya dulu. Carter lalu duduk di samping Lee yang kaget melihatnya. Carter mengajak Lee untuk kembali, namun Lee menolak. Tapi Carter mengatakan bahwa ini demi Su Yang dan membuat Lee tidak bisa menolaknya. Kembali ke kediaman konsul Han, Thomas menjelaskan bahwa Juntao adalah kriminal paling berbahaya di Asia Tenggara dan sudah dicari selama 15 tahun. Agen Ras lalu bertanya kenapa menculik putri konsul Han. Konsul Han mengatakan karena dia yang bekerja sama dengan Lee, berhasil menggagalkan operasi gelap Juntao. Thomas kemudian mengatakan kepada konsul Han, sebaiknya membayar uang tebusan yang mereka minta. Kita berpindah ke acara pameran Cina. Di sana sudah ada konsul Han dan Thomas.
Agen Ras lalu datang, mengatakan dia akan ke ruang kontrol mengecek kondisi dan menugaskan agen Whitney untuk melindungi mereka. Konsul Han dan Thomas kemudian naik ke panggung untuk memberikan kata sambutan. Di sana terlihat sudah ada Seng yang saling menatap dengan Thomas. Lalu Lee, Carter dan Jansen datang juga ke pameran. Di tengah memberikan kata sambutan, Konsul Han yang tidak dapat membendung kesedihannya pun menangis. Carter kemudian menarik perhatian semua hadirin di sana. Dia mengatakan bahwa ada ancaman bom di gedung tersebut dan menyuruh semua orang untuk keluar. Lee lalu tidak sengaja melihat Seng yang sedang memberikan remote pengendali bom kepada Thomas. Ternyata, Juntao selama ini adalah Thomas. Tapi ketika Lee mendekat, Thomas mengancamnya akan meledakkan Suyang yang sudah terikat dengan bom di luar gedung. Thomas mengatakan semua artefak yang ada di pameran itu harus diberikan kepadanya. Lee mencoba maju namun Seng segera menghampirinya sambil menodongkan senapan. Carter kemudian diam-diam kabur keluar. Dia lalu pergi ke mobil yang berisi Suyang dan mengalahkan orang yang menjaganya. Dia lalu membuka bagasi mobil dan benar ada Suyang. Carter mencoba melepaskan rompi bomnya. Namun Suyang mengatakan bahwa itu akan meledak jika dibuka paksa. Kembali di dalam, helikopter untuk menjemput Thomas sudah datang. Dan ketika dia bilang akan pergi, tiba-tiba Carter lalu keluar sambil menggandeng Suyang. Lee lalu menangkap Suyang dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di dalam sudah ada Jansen yang bersiap untuk melepaskan rompi bomnya. Meskipun Jansen pernah ikut latihan menjinakkan bom, dia belum pernah melakukannya secara nyata. Sedangkan di ruang kontrol, Thomas masuk dan melumpuhkan semua agen FBI di sana, termasuk agen Ras, dan lalu mengambil uang tebusannya. Di bawah, agen FBI saling baku tembak dengan anak buah Thomas yang menyamar sebagai pelayan. Kembali ke dalam mobil, Jansen berhasil memotong kabel yang benang agar rompi dapat dilepaskan. Lee lalu cepat-cepat membawa bom itu keluar, namun dia ditembaki sehingga dia berlindung dulu bersama Carter. Lalu Lee melihat Thomas yang sedang naik tangga menuju atap gedung. Carter pun menyuruhnya untuk naik juga. Seng menuju ke lantai atas sambil terus menembaki Lee. Carter datang dan melindungi Lee selagi dia berusaha naik ke atap gedung. Seng masuk ke ruang kontrol dan ingin mengambil uang yang tersisa. Seng melihat agen Ras yang masih hidup dan ketika ingin menembaknya, Carter muncul. Seng lalu mengajak Carter untuk bertarung secara jantan dan Carter mengiyakan. Wipe yourself off, man. You dead. Di atas gedung, Lee berhasil mengejar Thomas. Thomas lalu terus memukuli Lee menggunakan koper yang membuat Lee hampir terjatuh. Ketika sedang asik memukul, koper tidak sengaja terbuka yang membuat uangnya terbang berhamburan. Thomas juga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Namun dia berhasil memeluk Lee yang bergelantungan di tiang.
Lee lalu memanggil Carter dan mengatakan dia sudah tidak sanggup bertahan lagi. Carter pun melihat sekeliling dan mendapatkan ide. I can't hold on anymore. Oh, shit! Thank you. Di luar sudah banyak para medis dan wartawan yang datang untuk meliput. Konsul Han mendatangi Lee untuk berterima kasih kepadanya. Su Yang lalu datang memeluk ayahnya. Dia lalu memarahi Lee, kenapa dia sangat lama menyelamatkannya. Lee hanya bisa tersenyum mendengar itu. Lee juga memakaikan kalung pemberiannya yang sebelumnya dipakai pelayan restoran, dan mereka pergi dari sana. Keesokannya di bandara, Carter sedang bersiap untuk pergi berlibur. Agen Rush dan agen Whitney muncul dan mengatakan bahwa ketika kembali, Carter akan menjadi anggota FBI. Akan tetapi, Carter menolak ajakan mereka dan dia akan tetap menjadi polisi. Dia pun meninggalkan mereka berdua. Di dalam pesawat sudah ada Lee yang menunggunya. May I offer you some peanuts? 谢谢你，你好美，谢谢你。 You never told me you spoke Chinese. You assume I didn't. Mereka akan terbang ke Hong Kong untuk liburan. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.